Jadi kalau misalnya Anda memang tidak kuat untuk disetir oleh masyarakat, ya kamu jangan jadi pejabat gitu ya. Jadi swasta aja, swasta itu bisa bebas. Clicking link in bio. Hanya kontolku. Kontol. Hello, good morning. Today is Monday. 15 September 2025. Now time is about beep and a beep beep today. Di sekeliling saya sedang ditemani oleh anak-anak yang sedang berolahraga. Oke. Gimana kabar kalian pada hari ini? Dan seperti biasa di hari Senin, saya sudah posting ke Dread Coachella Sandra. Kali ini kita bahas tentang latihan beban untuk 40 tahun ke atas ya. Jadi tujuannya itu lebih untuk kekuatan dan juga kelenturan ya. Instead of memperbesar otot begitu ya. Karena dengan usia 40 ke atas itu kita harapkan latihan beban akan makin menambah ragam gerak kita juga ya. Karena kan dengan bertambahnya usia biasanya kita lebih gampang capek gitu ya. Kita lebih mudah untuk rasa capek sehingga tuntutan untuk beristirahat itu jauh lebih besar. Oleh karena itu memang idealnya kita latihan beban itu waktu kita remaja ya. Jadi waktu remaja kita puas-puaskan untuk hipertrofi, untuk bikin otot gitu. Baru ketika kita usia 40 tahun itu akan berasa sekali bahwa otot yang kita tabung selama muda itu akan bermanfaat gitu ya. Jadi di usia 40-an kita boleh slow down untuk latihannya ya. Dibanding ketika masih muda. However, bukan berarti kita nggak bisa mengejar itu semua ya. Tidak ada kata terlambat selama kita mau memulai. Oleh karena itu, daripada kita wasting time, kita mulai mengagendakan latihan beban sebagai bagian dari gaya hidup kita. Kira-kira demikian. Silakan di follow dan juga dibaca di Dread Coachella Sandra secara gratis. Dan kalau misalnya Anda butuh panduan atau butuh di coach, kalau Anda butuh konsultasi silakan hubungi saya, klik link in bio. Ini tabi buaya masih segar, masih belum rontok, malah yang ada makin banyak, makin subur ya. Ini masih segar tabi buyanya, bahkan makin banyak bertumbuh. Oke, kemudian bagaimana dengan kondisi terakhir negara kita? Yang pasti sekarang lagi digodok ya tentang keuangan. Kabar terakhir sudah mulai dibagi-bagi ke bank-bank gitu ya, untuk kemudian bisa diserap oleh masyarakat. Semoga masyarakat juga semakin spending. Dan juga saya juga makin kecipratan ya. Saya juga makin kecepatan dengan spendingnya gitu ya. Oke. Kemudian tentunya ada semacam provokasi buntutan lah ya. So far saya tidak melihat ada sesuatu yang perlu serius ya. Kita harus bisa membedakan mana yang esensi, mana yang substansi untuk kita ya, mana yang tidak perlu. Kalau buat saya selama itu ada kaitannya dengan kebijakan publik, kita boleh ikut ya bersuara. Tapi kalau ternyata udah gosip-gosip biasa gitu ya biasa aja. Intinya sekarang fokus kita adalah bagaimana kinerja pejabat pemerintah dan juga DPR ya kan, itu aja udah fokusnya ke situ. Kita bikin mereka bergerak, kita bikin mereka merasa bahwa kita memang mengawasi mereka. Kita bikin mereka tidak nyaman dengan pekerjaannya, bukan karena mengganggu ya, karena mereka harus bekerja gitu ya. Sehingga diharapkan nanti yang ditempatkan untuk menjalankan kebijakan publik itu adalah orang-orang yang kompeten. Kalau kata Pak MD Mahfud itu orangnya harus satu, kompeten, punya integritas, dan juga track record. Dia harus punya kompetensi, dia harus punya integritas dan juga track record.
Kalau DPR itu dipilih dari artis itu sebenarnya wajar, karena apa? Itu kan mewakili rakyat kan. Rakyat itu kan dari mana saja sebenarnya ya. Tapi dengan melihat belum apa-apa sudah provokasi ya, belum apa-apa itu nggak ada empati, ya gimana masa kita lanjutin terus? Menurut saya memang perlu ada pembatalan gitu ya. Cancel culture itu menurut saya perlu agar orang itu makin hati-hati, terutama untuk pejabat publik ya. Jadi kalau misalnya Anda memang tidak kuat untuk disetir oleh masyarakat, ya kamu jangan jadi pejabat gitu ya. Jadi swasta aja, swasta itu bisa bebas gitu ya. Kamu bisa bertingkah dengan seotentik mungkin karena Anda kerja untuk diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda sudah jadi pejabat publik, ya Anda harus mengikuti kata publik, kata orang-orang yang membayar Anda gitu istilahnya ya. Oke, sekarang mesti di belakang saya anak kecil itu ya. Next kita ngobrolin apa lagi nih? Untuk film, saya sudah mulai nonton film di Disney Hotstar. Ini saya sudah mulai nonton Only Murder in the Building. Ya. Sudah di episode 1, episode 2. Dan menurut saya filmnya makin menarik. Tensinya itu makin tegang. Ya. Dan menurut saya lebih investigatif ya dibanding season-season sebelumnya. Berarti saya suka sekali kondisi saat ini karena ramai dengan anak-anak ya. Jadi kayak merasa nggak sendirian gitu ya. Berasa kayak nggak di kuburan gitu. Biasanya kan sendirian gitu ya, kayak senyap, kayak ditemenin sama Intel doang gitu ya. Di sini ada anak kecil. Di sini ada anak kecil. Kemudian di sana juga sepertinya ada kondangan gitu ya. Di sebelah sana itu kayak, jadi di sebelah sana itu kayak ada meeting keluarga gitu. Jadi suasananya itu nggak sendirian gitu untuk hari ini ya. Kemudian baru-baru ini saya juga mulai intens dengerin podcast Malam Kliwon. Ya, podcastnya itu tahun 2019. Juli 2019. Gue ngapain ya Juli 19 tuh ya? Oh ya, sepertinya saya masih nge-gym di rumah tuh. Gue baru diet dan baru tracking kalori di Fat Secret itu ya, tahun 19. Dan masih home workout ya. Masih home workout saya, belum nge-gym gitu. Dan ngomong-ngomongin home workout, sepertinya saya mulai akan menormalisasi lagi home workout nih saya. Mengingat dengan tensi akhir-akhir ini, kalau Anda ngikutin Coachellas, Anda akan tahu. Cuman itu ya memang kondisi yang saya alami sebenarnya. Dan saya yakin itu juga dialami oleh siapa saja sih ya menurut saya. Bukan saya aja sebenarnya. Tekanan-tekanan di gym yang sebenarnya nggak perlu ya. Kenapa sih? Uang kita nge-gym juga bayar gitu ya. Kita tuh nge-gym itu bayar, nggak numpang gitu ya. Kenapa mesti harus ada seperti itu? Kalau Anda mengalami hal yang sama, Anda harus lebih fokus pada tujuan Anda. Masalah sikap di luar Anda itu sebenarnya bukan urusan Anda ya. Mau orang terintimidasi sama Anda, mau Anda men-trigger mereka, selama Anda baik-baik saja, Anda cuman hidup, Anda cuma napas, Anda cuman nge-gym, yang komentar A, I, U, E, U itu mereka, kenapa Anda harus terpengaruh gitu ya. Itu nasihat dari saya. Tidak perlu seperti itu. Yang penting ketika Anda ketemu orang, Anda tidak nempeleng dia kan. Anda ketemu orang, Anda senyum, tetap aja kayak gitu ya. Mau Anda senyum kayak apa, mau Anda nyembah kayak apa, kalau orangnya nggak suka sama Anda ya Anda akan tetap tidak disukai begitu ya. Ya, jadi ya jadilah diri Anda sendiri yang otentik. Anda tidak perlu berubah hanya karena intimidasi dari orang lain seperti itu ya. Jangan rugikan diri Anda hanya karena orang lain terintimidasi sama Anda. Itu ya. Oke. Dan semoga nanti di Malang makin banyak gym-gym ya yang, kalau saya sih pengen gym itu yang agak private ya. Mungkin di Malang udah ada belum? Kalau setahu saya di Jakarta ada ya, gym yang cubicle gitu ya. Tapi sebenarnya nggak perlu ya sampai cubicle seperti itu. Yang penting nge-gym aja.
Orang nge-gym tuh nge-gym aja gitu ya. Ya udah nge-gym aja harusnya ya, nggak perlu terlalu dengerin yang gimana ABCD ya. Nge-gym aja, emang mau ngapain gitu ya. Kalau ada orang suara ABCD ya itu urusan mereka, ngapain Anda urusin, tuh nggak? Oke. Jalan sehat, jalan sehat, jalan sehat. Seru ya. Oke, untuk sampai saat ini kita tutup di sini dulu. Saya mau lanjut jalan-jalan. Kali ini kita bahas tidak terlalu panjang ya, karena memang so far situasinya masih kondusif. Tapi tentunya kita tetap minta teman-teman jurnalis untuk terus memberitakan tentang pelayanan publik ya, membantu masyarakat untuk tahu, untuk tetap kritis agar bisa kita bersinergi untuk memantau agar kinerja pelayan rakyat ini bisa kita pantau dan kita kritisi kalau memang perlu untuk diperbaiki ya. Biar negara ini tidak lagi menjadi negara tidur gitu ya. Karena kita semua sudah bangun dan mengawasi, memantau, bahkan mengkritisi gitu ya. Oh iya, gimana tentang update dari TWS curah yang saya pakai ya? Setelah saya pakai selama semingguan gitu ternyata baterainya tuh boros banget ya. Bahkan ketika kita cas, kita cabut itu masih nyala baterainya. Jadi kita nggak bisa mengendalikan baterai itu untuk berhenti beroperasi gitu ya. Karena mau kita pakai, nggak kita pakai itu baterainya tetap jalan terus gitu. Mungkin baterainya memang juga tipikal curah juga ya, sehingga boros banget. Kita pakai sebentar sudah 55 aja gitu ya. Kita pakai sebentar sudah butuh dicas lagi kayak gitu. Jadi memang harga itu nggak bohong. Itu beda dengan TWS yang saya beli dengan harga di atas 100.000 ya. Itu baterainya lebih awet. Kita pakai 3 jam itu masih bisa gitu ya. Kalau ini 1 jam sudah mulai bunyi-bunyi gitu ya. Jadi ya pilihan ada di tangan Anda, yang pasti harga memang tidak bohong. Dari segi variasi itu tapi memang lucu-lucu ya. Jadi sangat potensi untuk dijadikan koleksi lah istilahnya. Oke, sampai sini dulu. Thank you for watching. See you. 1, 2, 3. Hanya kontolku yang bisa menyembuhkan semua kekuatan besar. Harapannya tak tiada sia. Bukan dewa, bukan raja. Kontolku kan sembuhkan semua. Kontol. Thank you. That's not really great, but you don't have to cut it. It's very bad. Don't cut it. No, don't cut it. Okay. Thank you.